Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Udah siap untuk mengikuti pembelajaran IPA? Nah, sebelumnya marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak hebat, coba perhatikan beberapa hal berikut ini. Mengapa sepeda yang kita kayuh akan bergerak? Dan mengapa pula perahu yang kita dayung juga akan bergerak? Dan apa yang akan terjadi bila bus yang sedang melaju direm secara mendadak? Nah, untuk menjawab hal-hal ini, mari kita masuki pelajaran kita hari ini, yaitu gaya dan hukum Newton. Untuk memahami gaya, perhatikan gambar. Gambar pertama, seseorang mendorong meja. Gambar kedua, seseorang menarik meja. Akibatnya, meja berpindah. Kenapa? Ini disebabkan karena meja mendapat gaya. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda. Simbol dari gaya adalah F. F-nya ini huruf besar ya. F ini berasal dari kata bahasa Inggris force, artinya gaya. Kemudian gaya termasuk besaran vektor. Kenapa? Karena memiliki arah. Nah, apa satuan dari gaya? Satuan gaya dalam satuan internasional sama dengan Newton, disingkat dengan huruf N besar karena berasal dari nama orang, jadi N-nya itu huruf besar. Nah, Newton ini sama juga dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Satuan gaya yang lain yaitu dine atau dn atau gram sentimeter per sekon kuadrat. Hubungan Newton dengan dine adalah 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dine alias 100.000 dine. Nah, 1 Newton adalah besar gaya yang dapat memberikan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat pada benda bermasa 1 kilogram. Jadi 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Alat untuk mengukur gaya adalah neraca pegas atau disebut juga dengan dinamometer. Seperti terlihat pada gambar, nah ini sebuah neraca pegas di mana dipakai untuk mengukur besaran gaya. Nah, sekarang apa pengaruh gaya terhadap suatu benda? Nah, coba pahami gambar berikut ini. Gambar A, seorang anak mendorong meja. Akibatnya, posisi benda akan berubah. Gambar B, Pak sopir memutar setir mobil sehingga arah daripada gerak mobil berubah. Gambar C, dua buah mobil sudah mengalami tabrakan sehingga kedua mobil itu mendapat gaya. Akibatnya bentuk daripada mobil sudah berubah karena hancur ya. Gambar D, itu kaki Pak sopir menginjak pedal gas atau pedal rem. Nah, akibatnya kecepatan gerak daripada mobil akan berubah. Di gambar keempat ini adalah pengaruh gaya terhadap suatu benda. Sekarang apa pula jenis-jenis dari gaya? Perhatikan 3 gambar berikut. Yang pertama, 3 orang anak menendang bola. Berarti gaya yang bekerja di sini adalah gaya otot. Nah, yang kedua, orang menarik ketapel, yaitu karet ketapel, berarti gaya yang bekerja adalah gaya pegas. Dan gambar ketiga, itu anak main sepatu roda. Nah, ini yang bekerja adalah gaya gesek, itu gaya gesek sepatu dengan lantai. Nah, dari ketiga gambar itu menunjukkan 3 contoh gaya yang termasuk gaya sentuh. Apa itu gaya sentuh? Yaitu gaya yang bersentuhan antara sumber gaya dengan benda yang dikenai gaya. Nah, dari ketiga gaya ini, salah satunya tadi gaya gesek. Gaya gesek ini adalah contoh gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda. Sehingga
mengakibatkan yang pertama bisa menimbulkan api, yang kedua menghangatkan badan, yang ketiga bisa menghentikan gerak benda, juga bisa mengakibatkan tergelincir, bersifat mengikis dari benda yang bergesekan, kemudian juga bisa mengakibatkan peralatan mesin jadi aus karena sering bergesekan. Jenis-jenis gaya yang kedua, kita perhatikan sebuah magnet itu akan dapat menarik sejumlah paku yang berada di dekatnya. Berarti ini disebut gayanya gaya magnet. Dan buah yang ada di pohon itu akan selalu jatuh ke bawah. Nah, ini disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Nah, kemudian sebuah sisir yang sudah digosok-gosokkan ke rambut itu akan menarik sejumlah kertas. Berarti sisir tadi mengandung muatan listrik sehingga dapat menarik sobekan kertas. Nah, dari ketiga gambar ini memperlihatkan contoh-contoh gaya tak sentuh, yaitu gaya magnet, gaya gravitasi bumi, dan gaya listrik. Nah, apa itu gaya tak sentuh? Yaitu gaya yang tidak bersentuhan antara sumber gaya dengan benda yang dikenai gaya. Selanjutnya penjumlahan gaya atau resultan gaya. Nah, resultan gaya atau R besar merupakan gaya pengganti dari dua buah gaya atau lebih. Nah, cara menghitung resultan gaya yang pertama, apabila gayanya sejajar dan searah, maka R-nya sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Jadi kita cukup menambahkan masing-masing gaya. Contoh, F1 sama dengan 5 Newton, F2 7 Newton. Maka R-nya sama dengan F1 tambah F2 sama dengan 5 tambah 7 Newton sama dengan 12 Newton. Yang kedua, bila gayanya sejajar dan berlawanan arah. Nah, diperhatikan arahnya. Yang satu berlawanan arah dari yang lainnya. Contoh, F1 sama dengan 5 Newton. Nah, arahnya ke kanan, berarti gayanya positif. Sedangkan F2-nya itu arahnya ke kiri, berarti ini gayanya bernilai negatif. Maka resultan gayanya sama dengan F1 kurang F2 sama dengan 5 Newton kurang 7 Newton sama dengan min 2 Newton. Berarti kalau min 2 Newton itu arahnya ke kiri. Oke, jadi sekali lagi perhatikan arah daripada gaya tersebut kalau menghitung resultan gayanya. Nah, positif atau negatifnya gaya bisa kita pahami pada gambar berikut. Gambar yang arah panahnya ke kanan atau ke atas, nah itu arah gayanya ke kanan dan ke atas, maka gayanya bernilai positif. Kemudian yang arah panahnya ke kiri atau ke bawah, maka gayanya bernilai negatif. Seorang ahli fisika atau ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama Sir Isaac Newton. Nah, dia mengemukakan 3 hukum tentang gaya sebagai berikut. Hukum ke-1 Newton menyatakan, jikalau resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan diam. Ini dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Hukum kedua Newton menyatakan, jikalau terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Sigma F artinya jumlah gaya, M massa benda, dan A percepatan dari gerak benda. Hukum ketiga Newton menyatakan jikalau ada gaya aksi yang bekerja oleh benda 1 ke benda 2, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja oleh benda 2 ke benda 1.
dengan besar yang sama tetapi arah berlawanan. Ini dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Hukum ke-1 Newton itu disebut juga dengan hukum kelembaman atau diistilahkan dengan inersia. Contoh, penumpang akan terdorong ke depan saat mobil direm dan terdorong ke belakang saat mobil mendadak melaju. Nah, ini sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jika sopir itu merem mobil secara mendadak, kita akan terdorong ke depan. Begitu pula sebaliknya, kita akan terdorong ke belakang saat mobil mendadak melaju. Contoh hukum kedua Newton. Gaya 10 Newton bekerja pada sebuah benda sehingga menyebabkan benda mengalami percepatan. Jika massa benda 2 kg, hitunglah percepatan benda tersebut. Nah, penyelesaiannya diketahui gaya sama dengan 10 Newton. Massa benda 2 kg. Ditanya percepatan benda atau A. Jawab, A sama dengan sigma F atau jumlah gaya per M massa benda sama dengan 10 Newton per 2 kg sama dengan 5 Newton per kilogram atau 5 meter per sekon kuadrat. Untuk hukum ketiga Newton yang rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, di sini nilai gayanya sama, cuman nilai gaya reaksi itu bernilai negatif. Ananda, untuk memantapkan pembelajaran kita hari ini, kerjakan soal berikut. 1. Hitunglah resultan gayanya. Jika ada 3 buah gaya ini, yang pertama 5 Newton, yang kedua 30 Newton, dan yang ketiga 10 Newton. Nah, perhatikan arah-arah gayanya. Yang kedua, pada sebuah benda yang masanya 3 kg, bekerja sebuah gaya yang besarnya 18 Newton. Hitunglah percepatan yang dialami benda tersebut. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan Alhamdulillah.